Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Nahmaduhu wa subhanallahu barur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Para pemirsa, pertama-tama tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan kita, dapat menjalankan aktivitas sehari-hari kita dalam mengarungi kehidupan ini. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabat-sahabatnya. Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Nabi yang diutus di muka bumi ini menggulung tikar kebodohan, menaburkan permadani kebenaran, sehingga kita manusia dapat membedakan yang mana perbuatan-perbuatan yang baik dalam proses perjalanan hidup ini dan mana perbuatan-perbuatan yang buruk dalam proses perjalanan hidup ini. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki akidah dan memperbaiki akhlak seluruh umat manusia. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pagi hari ini kita akan membahas terkait apa hakikat Allah menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin, telah menciptakan malaikat dan beberapa. Namun dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dan ummul kitab Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun." Kami menciptakan jin dan manusia tiada lain selain untuk menyembah kepada Aku. Berarti kata sembah yang dimaksud adalah hamba Allah, manusia yang diciptakannya ini harus taat dan ikuti segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum kita diciptakan, karena manusia ini sebelum hadir di muka bumi ini, dia sudah berada di dua tempat, yakni di alam arwah. Dan di alam arwah kita tidak bisa mengetahui kita berapa lama di sana. Dan yang kedua, kita berada di alam rahim. Di alam rahim seorang ibu. Dan disitulah kita mengetahui bahwa di alam rahim itu kita hidup 9 bulan. Ibu kita mengandung 9 bulan. Nah, sebelum kita lahir di muka bumi ini, sebelum kita melihat bumi ini, manusia dengan Allah Subhanahu wa taala di alam rahim melakukan perjanjian primordial seperti
apa yang tadi saya jelaskan dalam satu ayat. Di dalam perjanjian primordial, Allah mengatakan kepada kita, mengatakan kepada manusia dalam rahim, alastu birabbikum. Dan kita menjawabnya, kalu bala syahidina. Allah mengatakan, saya adalah Tuhanmu. Dan kalu bala syahidina, engkau adalah Tuhanku. Berarti ada pengakuan dalam perjanjian primordial antara manusia dengan Tuhannya. Sehingga lahirlah manusia di muka bumi ini. Beraktivitaslah seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, ketika kita lahir di muka bumi ini, apa tujuan hidup kita? Apa yang akan dilakukan di muka bumi ini? Di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang saling membagi kebahagiaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ya. Jadi dalam suatu perintahnya, salah satu perintah Allah mengatakan bahwa saya perintahkan untuk menyembah, untuk sujud kepada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi kata sembah di sini adalah perintah. Ada perintah Allah untuk kita melaksanakan sholat. Apa itu sholat? Adalah prosesi untuk menyembah, untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa di muka bumi ini yang melaksanakan sholat, melaksanakan amalan-amalan, maka Allah akan memberikan hidupnya yang baik. Allah akan memperbaiki hidupnya untuk menuju kehidupan selanjutnya. Yang mana yang kita maksud kehidupan selanjutnya? Yakni kehidupan akhirat. Seperti yang saya singgung pertama, bahwa kita pertama berada di alam arwah, berada di alam rahim, berada di alam dunia, dan berada nantinya di alam barzah dan pada masa. Nah, tadi saya jelaskan bahwa berada di dunia ini ada perintah, ada etika-etika, ada perjalanan-perjalanan yang harus kita lalui. Untuk selanjutnya setelah jedah berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.